Silvio Berlusconi telah pergi untuk selamanya pada Senin 12 Juni 2023. Pria yang meninggal dalam usia 86 tahun ini telah meninggalkan jejak yang istimewa di AC Milan. Silvio Berlusconi membawa AC Milan sukses baik di level domestik Italia maupun di level Eropa. Selama 31 tahun dalam era Silvio Berlusconi, AC Milan telah meraih total 29 gelar. Terdapat sejumlah striker terbaik di masa kepemimpinan Silvio Berlusconi yang sukses mengantarkan AC Milan menguasai Eropa. Siapa saja mereka? Berikut kami telah merangkumnya untuk Anda. Yang pertama ada nama Ruud Gullit. Awal gebrakan Berlusconi di Milan ditandai oleh perekrutan trio Belanda, Ruud Gullit, Van Basten, dan Rijkaard. Dari trio tersebut, Ruud Gullit termasuk pemain yang paling sukses, baik dalam catatan individual maupun tim. Ruud Gullit direkrut dari PSV Eindhoven pada musim panas 1987. Ia membela Milan selama 6 musim, dan total menyumbangkan 53 gol dalam 165 penampilan di semua kompetisi. Berkat sumbangsihnya itu, Ruud Gullit yang bermain sebagai playmaker mengantarkan AC Milan menyabet 3 gelar Scudetto, 3 gelar Supercoppa Italiana, 2 trofi Liga Champions, 2 piala UEFA Super Cup, dan 2 piala Interkontinental. Untuk trofi individu, Ruud Gullit sukses meraih trofi Ballon d'Or pada tahun 1987, atau pada musim perdananya membela AC Milan. Nama berikutnya adalah Marco van Basten. Komposisi trio Belanda lainnya yang tak kalah sukses di Milan adalah Marco van Basten. Bahkan ia merasakan 4 juara Serie A dan 4 piala Supercoppa Italiana. Selebihnya, ia juga merasakan gelar yang sama dengan Ruud Gullit. Gelar yang diraih Van Basten memang lebih banyak dibanding Ruud Gullit, karena ia lebih lama bermain bersama Rossoneri. Tercatat ia membela Milan sampai pensiun tahun 1995. Pembelian Van Basten pun dilakukan bersamaan dengan Ruud Gullit, yaitu pada musim panas 1987. Waktu itu ia direkrut dari Ajax Amsterdam. Selama 7 musim membela Milan, penyerang yang kini berusia 52 tahun itu mencetak 128 gol dan menyumbang 5 assist dalam 201 penampilan. Selama rentang waktu itu pula, Van Basten sukses menorehkan prestasi pribadi yang luar biasa. Ia meraih gelar Ballon d'Or 3 kali, yaitu tahun 1988, 1989, dan 1992. Sayangnya, karir Van Basten di Milan tidak berjalan mulus. Cedera lutut yang dialaminya memaksa Van Basten gantung sepatu di puncak kejayaannya ketika masih berusia 31 tahun. George Weah. Karir George Weah di AC Milan memang tidak panjang. Ia hanya 3 musim berkostum Rossoneri dari 1995 hingga 1998. Namun itu sudah cukup untuk menunjukkan kehebatannya karena Weah sukses mengemas 58 gol dalam 147 penampilan. Dengan kecepatan lari yang luar biasa serta skill individu yang spesial, George Weah sukses mengantarkan Milan merengkuh 2 titel Serie A Italia. Selain itu, Weah yang kini menjabat sebagai Presiden Liberia sempat meraih penghargaan Ballon d'Or pada 1995. Berikutnya ada nama Paolo Maldini. Dari seluruh pemain yang pernah bermain untuk AC Milan di era Berlusconi, Paolo Maldini bisa dibilang yang paling banyak mengangkat trofi. Sebab dia setia sejak pertama kali dipanggil masuk tim senior Milan pada tahun 1985 hingga pensiun tahun 2009. Tercatat Maldini mengoleksi 7 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, 5 Liga Champions, 5 piala UEFA Super Cup, 2 piala Interkontinental, 1 piala dunia antar klub, dan 5 piala Supercoppa Italiana. Prestasi pribadi Maldini juga tak kalah hebat. Meski tak sempat meraih gelar Ballon d'Or atau pemain terbaik dunia FIFA, pria yang kini berusia 48 tahun itu sering masuk daftar pemain pilihan FIFA setiap tahunnya. Sebagai bentuk penghormatan atas jasanya, nomor punggung 3 yang dipakainya dulu pun kini dikeramatkan oleh AC Milan. Andriy Shevchenko. Andriy Shevchenko pernah berjaya bersama AC Milan di rentang tahun 1999 hingga 2006. Selama masa itu, mantan striker timnas Ukraina itu menjadi striker paling ditakuti di Serie A dan di kompetisi manapun yang diikuti Milan. Di Serie A saja, ia sukses membukukan 127 gol dari 226 pertandingan. Total Shevchenko berhasil mencetak 175 gol dalam 296 penampilan untuk klub, termasuk 14 gol di pentas Liga Champions.
Pemain yang sewaktu di Milan bernomor punggung 7 ini mampu mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri, maupun kepala dengan sama baiknya. Untuk prestasi pribadi, Shevchenko sukses meraih trofi Ballon d'Or pada tahun 2004. Sedangkan untuk klub, ia mempersembahkan 1 gelar Serie A, 1 Coppa Italia, 1 Piala Supercoppa Italiana, 1 trofi Liga Champions, dan 1 trofi Piala Super UEFA. Kemudian ada nama Ricardo Kakà. Pemain Milan lainnya yang juga sukses di atas tahun 2000-an di era Berlusconi adalah Ricardo Kakà. Dibeli dengan harga relatif murah, yaitu sebesar 8,25 juta euro dari Sao Paulo pada tahun 2003. Kakà menjelma menjadi playmaker paling berbahaya di Eropa bersama Milan sampai tahun 2009. Bersama Andriy Shevchenko, Kakà membantu Milan memenangkan 1 gelar Serie A, 1 Supercoppa Italiana, 1 Liga Champions, 1 UEFA Super Cup, dan 1 trofi Piala Dunia antar klub. Selama membela Milan, Kakà mencatatkan 104 gol dan 55 assist dalam 307 penampilan. Secara pribadi, ia sukses meraih gelar pemain terbaik dunia tahun 2007. Filippo Inzaghi. Sepintas tidak ada yang istimewa jika kita melihat penampilan Inzaghi di lapangan. Namun anehnya, ia memiliki insting, positioning, dan keberuntungan yang sulit ditandingi striker manapun di dunia. Ia bisa mencetak gol dengan seluruh anggota tubuh, termasuk punggungnya. Gol dengan punggung itu ditunjukkan Inzaghi ketika Milan berhadapan dengan Liverpool di final Liga Champions 2006-2007. Saat itu, Inzaghi berhasil membelokkan bola tendangan bebas Andrea Pirlo untuk membobol gawang Pepe Reina. Penyerang asal Italia ini pun kemudian dinobatkan sebagai salah satu striker terbaik dunia pada masanya dan menjadi andalan Milan selama lebih dari 1 dekade, dari tahun 2001 hingga 2012. Dalam 11 musim bersama Milan, Pippo mencetak 126 gol dalam 300 penampilan dan memenangkan 2 gelar Liga Champions serta gelar Serie A untuk Rossoneri. Yang terakhir adalah Zlatan Ibrahimovic. Pemain asal Swedia ini adalah generasi terakhir dalam daftar penyerang terbaik AC Milan. Bergabung ke San Siro pada 2010. Ibra langsung mengantarkan Milan merengkuh trofi Scudetto pada musim pertamanya. Ibra mengabdi 2 musim pada periode pertamanya di Milan, dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Setelah melanglang buana ke Amerika Serikat, Prancis, dan mencoba mencicipi Liga Inggris bersama Manchester United, Ibra akhirnya kembali ke Milan pada musim 2019-2020 saat usianya sudah menginjak 38 tahun. Namun rupanya usia tak menghalangi Ibra untuk menunjukkan kualitas terbaiknya. Buktinya, pada musim 2021-2022, pemain berjuluk Ibra Kadabra ini sukses menghadirkan trofi juara Serie A pertama Milan dalam 1 dekade terakhir. Ibra akhirnya juga mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola di AC Milan. Ia resmi pensiun di 2023. Sebelum pensiun pada usianya yang sudah menginjak 41 tahun, Ibra masih mampu berkontribusi. Salah satunya mencetak 1 gol saat Milan takluk 1-3 dari Udinese. Siapa lagi menurutmu yang layak masuk dalam daftar mesin gol terbaik AC Milan di era Silvio Berlusconi ini? Tuliskan pemain pilihanmu di kolom komentar, dan jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.